Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Shalom. Saya akan bacakan warta lisan untuk Minggu 8 November tahun 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Kemudian untuk bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Bapak AR Dompas. Kedua, kebaktian Minggu 15 November 2020. Kebaktian Minggu 15 November 2020 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun LPPS GKJ dan GKI SW Jateng yang ke-52 dengan tema Hamba yang Percaya. Kita dukung dalam doa kiranya kehadiran LPPS GKJ dan GKI SW Jateng boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga, peneguah dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 10 pagi di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Ari Luwiyanto, putra Bapak Ribut Marto Raharjo dan Ibu Waginah dengan Saudari Anita Purna Cahyaning Tias, putri Bapak Tri Suwarsono dan Ibu Purwadi Astuti. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Kemudian yang keempat adalah rapat bidang Majelis GKI Wonosobo. Diadakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 18 WIB di Gedung Bina Kasih Jalan Marior Kaslam nomor 43 Wonosobo. Kemudian yang kelima, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo. Diadakan pada hari Kamis 19 November pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Terima kasih. Kemudian yang keenam, renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Pinongsari. Mengingat kebutuhan tempat tinggal yang mendesak bagi pengerja gereja, tugas khusus Bacem dan keluarganya, Majelis Jemaat melalui keputusan persidangan tanggal 15 Oktober telah menyetujui dan kemudian telah terbentuk panitia renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Pinongsari. Biaya renovasi diperkirakan totalnya 77.984.700. Kemudian dana yang tersedia dari dana swadaya jemaat Bacem 10 juta, dana hasil penjualan kayu ngares 35 juta. Masih dibutuhkan dana 32.984.700 rupiah. Mohon dukungan dari jemaat semuanya. Demikian warta lisan yang kami baca. Kemudian untuk warta yang lain dapat Bapak Ibu baca di warta yang telah tersedia atau melalui warta E. Saudara-saudara yang terkasih, mari mengawali kebaktian hari ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya.
Saudara, kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kembali disatukan dalam ibadah pada saat ini, baik yang beribadah di gedung gereja maupun di tempat masing-masing berada, di rumah dan bersama dengan keluarga. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan terus boleh mendampingi kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, Mazmur 70 ayat 5 berkata demikian, biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Saudara, kasih setia Tuhan itu senantiasa ada dan kasih setia Tuhan mendampingi kita agar ada sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetapi dalam menjalaninya seringkali kita berjalan sendiri tanpa menyertakan Tuhan karena kita merasa aku mampu. Nah, pada saat itulah kita merasa ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita ketika kita mengandalkan ego kita. Karena itu mari bersama kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sadar siapa kami. Kami adalah ciptaan yang firman Tuhan mengatakan bahwa kami tercipta dari debu dan tanah. Dan Engkau adalah Allah yang besar. Maka sebenarnya tiadalah berarti diri kami. Tetapi kami mendapat kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan ini. Dan kesempatan itu senantiasa Tuhan sediakan bagi kami agar kami ketika sadar berbalik kepadamu dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang mohon pengampunan-Mu agar kami pun dalam menjalani kehidupan ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan kami dimampukan dengan pengampunan yang Kau anugerahkan itu. Bapa, dengarkanlah pengakuan pribadi lepas pribadi kami pada saat ini. Inilah kami Bapa, datang mohon pengampunan-Mu, baik apa yang kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan. Ampunilah ya Bapa, jangan timpakan amarah-Mu bagi kami, tetapi kasihanilah kami. Ampuni gereja-Mu, ampuni juga bangsa dan negara kami, agar bersama-sama kami berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, inilah berita anugerah yang disampaikan kepada kita dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Dan karena itulah
kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur mendapat kesempatan untuk menghayati firman-Mu pada saat ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan kami dengar uraiannya. Dan kami mohon juga Roh Kudus tuntunlah hamba, pakailah hamba untuk menguraikan sabda-Mu, agar kami semua kembali menghayati cinta kasih Bapa dan kembali dibangun olehnya. Dalam Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan, bersabdalah bagi kami. Amin. Saudara, bacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Matius pasal 25, ayat 1 hingga yang ke-13. Matius 25, ayat 1 hingga yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya,
lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sampai saat ini masih boleh memiliki Alkitab, membaca dan merenungkannya. Tetapi yang terlebih berbahagia adalah mereka melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Saudara tahu janda bolong? Janda bolong bukan orang ini ya. Ternyata tanaman berdaun bolong-bolong tuh loh. Ya, yang baru daun naik daun sekarang ini ya, daun naik daun. Janda bolong. Ternyata luar biasa, satu lembar daun yang saya dapatkan datanya itu ternyata harganya bisa 15 juta. Satu lembar loh. Ya kan, daun naik daun. Nah, kalau satu tanaman dengan 7 daun itu bisa 100 juta. Wow, luar biasa banget 100 juta. Nah, kemudian ada yang bilang sama saya begini, Pak, ada tanaman yang bisa laku 400 juta. Wah, menarik tanaman 400 juta. Setelah ditanami ditawar hanya 40.000. Loh, lah kok gitu? Nah, ternyata sama kebunnya. Jadi bukan mau tanaman Nah, kan 400 juta itu ya tanaman sama kebunnya begitu loh. Kok hanya itu yang 40.000 gitu tuh, ya kan? Nah, saudara, ini tergiur dengan informasi yang menarik. Kita hanya tergiur dengan informasi yang menarik sehingga tidak antisipatif. Sehingga kita tidak tanggap untuk mencari info lebih lanjut. Ya kan? Wah, satu tanaman 400 juta. Wah, pikirnya satu tanaman ya 400 juta. Ternyata satu kebun gitu loh. Nah, tergiur gitu saudara. Nah, kemudian ada seorang anak bernama Novi. Namanya Novi. Saudara, kenapa kira-kira diberi nama Novi? Kira-kira kenapa? Karena dia mungkin lahir di bulan November ya. Itu ya. Makanya diberi nama Novi. Ternyata enggak loh saudara. Ternyata tidak. Karena apa? Diberi nama Novi karena pada waktu itu ketika dia akan lahir, ibunya sedang nonton TV. Makanya namanya Novi, nonton TV. Oh, ya itu saudara. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa yang perlu kita antisipasi. Ya, ada banyak peristiwa yang perlu kita antisipasi.
Kalau tidak bisa membuat kita salah langkah. Harapannya mendatangkan sukacita. Yang terjadi kekecewaan yang mendalam. Salah informasi. Hanya mendengar, wah 400 juta netok, ya kan? Ternyata sak kebun. Nah, kecewa toh? Itu saudara. Nah, kisah 10 gadis dengan pelitanya itu mencerminkan situasi perkawinan yang biasa terjadi di abad pertama di Palestina waktu itu. Jadi jangan bayangkan perkawinan sekarang ya, itu abad pertama Palestina waktu itu. Ya. Nah, ini pun salah informasi waktu itu mereka. Nah, pengantin laki-laki akan datang, ya, pengantin laki-laki akan datang menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah ayahnya. Dan akan ada pesta di sana. Jadi begitu situasinya. Pengantin laki-laki datang menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah ayahnya dan ada pesta di sana. Nah, ketika pengantin laki-laki datang itu disambut 10 gadis, itu loh kisahnya, disambut 10 gadis. Nah, sementara menunggu pengantin laki-laki itu datang kapan enggak tahu karena tidak ada pastian. Nah, dihibur di rumah pengantin perempuan. Ya kira-kira itu gitu kira-kira ya ceritanya situasinya. Nah, terus apa fungsi pelita? Ya, kisah ini kan berbicara juga tentang pelita ya. Terus kemudian apa fungsi pelita? Saudara, saat pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput perempuan dan ketika sepasang sejoli setelah dari laki-laki datang ke pengantin perempuan, kemudian mereka akan berangkat ke rumah ayahnya ke tempat pengantin laki-laki untuk pesta. Nah, mereka akan dikawal dengan lampu-lampu yang terang. Terutama dengan obor itu loh ya, dengan lampu-lampu yang terang. Nah, kalau dalam iring-iringan itu ada yang tidak membawa lampu, mereka dianggap penyusup yang ingin masuk ke tempat kerja, ke tempat pesta itu. Jadi dianggap penyusup kalau tidak bawa lampu. Nah, perlu diketahui juga saudara bahwa pelita hanya bisa menyala selama 15 menit. Kemudian harus diberi minyak lagi. Karena itu setiap orang yang mau ada di dalam iring-iringan itu harus membawa persediaan minyak. Ya, karena mereka kan menunggu pengantin laki-laki datang. Itu kan butuh waktu kan. Setelah itu mereka pun ikut iring-iringan lagi pestanya di tempat ayah sang laki-laki. Lah ini kan butuh waktu juga. Karena itu tidak bisa tanpa persediaan minyak. Nah, inilah keteledoran 5 gadis yang disebut bodoh itu. Keteledoran di mana? Mereka mengira minyak dalam lampu mereka cukup. Ya, jadi mereka pelita, bahwa tetap di dalam pelita itu kan ada minyaknya ya. Minyak. Mereka anggap itu cukup. Sehingga apa? Tidak merasa perlu untuk membawa cadangan minyak. Untuk mengisi lampunya lagi. Nah ini mereka mengira bahwa pengantin laki-laki tidak akan lama datangnya. Mungkin mereka mengira pengantin laki-laki tidak lama datangnya. Biasanya gitu tak? Biasanya tidak lama kok. Dulu, nah cerita dulu itu ya cepat kok datangnya. Itu saudara berpikirnya seakan-akan enggak. Dulu biasanya begitu. Nah mereka berpikir seakan-akan dunia tidak berubah. Terus aja seperti dulu seperti yang dia pikirkan. Dulu biasanya kebutuhan masih tetap sama. Itu manusia bagai robot yang bergerak statis tanpa kehendak. Karena pikirnya ya begitu. Dulu biasanya, kan?
Ini sering kita lakukan juga enggak ya? Ya, ketika sedang ngobrol-ngobrol, dulu loh ya, dulu saya tuh begini. Biasanya begini. Seakan-akan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi seperti robot saudara, robot. Yang pokoknya bergerak statis saja, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ya, lagunya kan begitu kan. Tapi sekarang ternyata sudah berubah loh. Bangun tidurku terus HP. Oh ya kan udah berubah tak? Enggak gosok gigi lagi. Bangun tidurku terus HP. Itu tuh ya. Tuh, nah bangun tidurku terus. Nah sudah berubah dulu. Bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Sekarang bangun tidurku terus HP, ya kan? Tidak lupa semuanya malahan itu tuh. Lah itu terjadi. Jadi kita lihat ada perubahan saudara, bukan seperti robot. Robot itu bisa rusak. Tiba-tiba rusak terkena virus tanpa bisa memperbaiki diri, itu robot. Tuh. Nah sekarang kita juga sedang kena virus kan? Itu ya kan? Sedang mengatasi virus. Sedang mengatasi virus, maka pada pakai masker loh. Ya, pakai masker. Nah saudara, 5 gadis itu disebut bodoh karena apa? Karena tidak mengantisipasi apa yang sedang dan akan terjadi. Tidak mengantisipasi apa yang sedang dan akan terjadi. Dan membiarkan diri mereka dinina-bobokkan dengan masa lalu. Dan dengan perkataan, biasanya begini kok. Biasanya begini kok. Itu. Jadi hidup di masa lalu dan dengan biasanya. Nah dalam kisah ini juga 5 gadis bodoh itu dilawankan dengan 5 gadis bijaksana. Apa yang 5 gadis bijaksana ini lakukan? Saudara, mereka pun berada dalam situasi yang sama. Yaitu apa? Menunggu. Mereka juga menunggu loh. Mereka juga membawa pelita. Nah ketika pengantin laki-laki tidak datang juga mereka sama-sama tertidur. Katakan ngantuk, mungkin lelah juga ya kan. Nunggu kan kesel ya saudara ya. Apalagi karena gawean. Kesel. Itu tuh. Kita aja kalau di rumah terus rasanya juga jenuh kan. Kapan nih dulu kita mikir gereja ini mulai kebaktian ya lah. Di rumah terus mau keluar juga ragu takut ya kan. Nah itu menunggu membuat kita lelah. Tapi apa bedanya antara 5 gadis bodoh dengan gadis bijaksana? Gadis bijaksana dikatakan mereka mengantisipasi yang terjadi. Dan mereka juga bijaksana dalam bertindak. Mereka tanggap terhadap sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Mereka tanggap dengan ini loh yang akan terjadi. Dan mereka pun mengantisipasi yang akan terjadi nanti. Jadi tidak hanya berhenti di masa lalu. Tidak hanya berprinsip biasanya begitu. Tetapi siap sedia menghadapi resiko. Nah ini yang harus ada pada kita juga. Siap menghadapi resiko. Saudara, 5 gadis bijak itu mengamini kalau mempelai akan datang. Tetapi kapan? Kapan mempelai itu datang? Nah bagi 5 gadis bijak itu tidak masalah. Tidak masalah. Kapan mempelai laki-laki datang? Karena mereka sudah mempersiapkan diri. Mereka berjaga-jaga. Siap sedia setiap saat. Nah, teladan dari 5 gadis bijaksana ini juga saya kira menjadi perlu kita teladani juga. Orang selalu mencoba mencari tahu kapan sih Tuhan datang. Nah kalau kita meneladani 5 gadis bijaksana ini, mereka mengamini akan datang. Nah, kita percaya akan datang. Kapan? Itu sudah, tidak usah diributkan. Kapan mau datang? Yang penting kita sudah siap. Kapanpun Tuhan datang,
Ya itu sebuah berita sukacita bagi kita. Tuhan datang karena kita sudah siap. Nah itu yang penting saudara. Ketika pengantin itu datang, ada sukacita, kita menyambutnya karena sudah siap. Saudara, ada yang bilang pada saya begini, Pak, tidak usah takut dengan corona. Karena sebenarnya dia tidak ada. Dia adanya hanya di malam hari. Itu. Tidak usah takut Pak sama corona. Corona itu adanya hanya di malam hari. Loh kok bisa begitu? Hanya di malam hari. Iya Pak. Loh wong Alkitab aja bilang begitu kok Pak. Tuh keren ya saudara. Ya kan? Tuh. Alkitab aja bilang begitu. Oh, dia tunjukkan saudara. Loh di mana? Ini Mazmur 91 ayat 6. Mazmur 91 ayat 6 berkata begini. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, loh, itu kan adanya petang dan gelap toh, malam toh saudara, berarti adanya malam saudara. Oh gini ini enggak ada, maka dia enggak pakai masker saudara. Wah tak jelas no, ya kan? Tapi ya namanya jelas ya sudah punya pemahaman muka rana ya rana gitu loh ya, dijelaskan kayak biasa susah gitu tuh. Ya, tak ada Pak. Itu. Ya sudah, saya tawari begini saudara. Pak, mau enggak saya ketemukan dengan yang positif kena COVID? Mau enggak Pak? Terus nanti Bapak tinggal berdua di satu ruang. Iya Pak, gelem ora Pak? Meneng wae itu saudara. Meneng wae ngomongnya rana corona nih. Tapi setelah ditenani ya meneng wae itu saudara. Nah dari sini saya belajar juga. Dan juga dari 5 gadis tadi itu. 10 ya. Kita boleh yakin saudara. Dan bangga dengan pengalaman. Kita boleh yakin dan bangga dengan kepintaran dan pengetahuan yang kita miliki. Boleh. Tapi kita pun harus ingat bahwa kehidupan tidak berhenti sampai pengetahuan yang kita ketahui saat ini. Dan kehidupan ini tidak berhenti sampai pada pengetahuan yang kita ketahui saat ini. Dan kita tidak mempertimbangkan pengetahuan yang diketahui orang lain juga. Kehidupan akan terus mengalami perubahan-perubahan yang berlangsung dan terus menerus itu terjadi. Nah ini, karena itu saudara mintalah pada Tuhan. Hati yang bijak. Yang diterangi juga dengan firman Tuhan. Dan kita terus mohon agar mampu terus berkarya dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup ini tidak berhenti sampai pada yang kita ketahui saja. Hidup ini terus berkembang dan terus berubah. Karena itu milikilah hati yang bijak dan mengantisipasi perubahan itu dalam terang firman Tuhan dan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.
Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih karena Engkau terus menuntun kami. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mohon pertolongan-Mu bagi saudara kami yang sakit, agar boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi yang sekarang sedang sakit karena virus COVID-19, mereka pun mampu untuk sembuh. Dan kami semua mohon kiranya kami dimampukan untuk juga berjaga-jaga dan senantiasa mengantisipasi dengan bijak perkembangan yang terjadi, agar kami pun sehat dan dijauhkan tertular dengan virus corona ini. Tolong kami Bapa, agar kami pun memiliki kekuatan dan hati yang gembira dalam menjalani hidup. Berkat-Mu menyertai pemerintah yang sedang berupaya juga untuk mengatasi virus ini, dan juga berupaya juga untuk memperbaiki perekonomian bangsa, agar masyarakat terus boleh bergerak dan berkarya. Kami mohon berkat-Mu bagi para pengusaha, bagi pekerja, bagi kami semua, agar kami mampu dengan bijak juga mengelola perekonomian keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami semua, karena kami harus hidup dengan tata cara yang baru, karena kehidupan ini sudah tidak seperti dulu lagi. Mampukan kami untuk tetap bijak dan mampu untuk dengan terampil, kreatif, untuk mengatur perekonomian kami. Berkat-Mu juga menyertai gereja, sehingga GKI Wonosobo ini pun tetap mampu menjadi berkat di tengah kota Wonosobo dan dimanapun anggota jemaat berada, sehingga kasih setia Tuhan tetap dirasakan. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak yang sekolah maupun kuliah, belajar di rumah, sekolah dari rumah, bukan sesuatu yang mudah, Bapak. Kadang-kadang menjadi jenuh, kadang-kadang juga tidak tahu apa yang sedang dipelajari. Mohon berkat-Mu agar anak-anak tetap bersukacita dan semangat, serta guru-guru dan orang tua diberi mampu juga mendampingi anak-anak dalam belajar. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama beribadah pada saat ini. Kiranya kami saling mendukung, saling mendoakan, dan saling memberikan penguatan satu dengan yang lainnya.
Dan ketika kami pulang dari tempat ini, biar cinta kasih Tuhan tetap bersama dengan kami. Cinta kasih Tuhan memampukan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Kami semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari persembahan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Firman-Mu telah disampaikan. Kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami untuk kami bisa melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami juga terima kasih Bapak untuk berkat-berkat yang telah kami terima. Dan pada pagi hari ini tangan-tangan jemaat-Mu telah mempersembahkan sebagian berkat itu. Kiranya Engkau sudi mencucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini hanya untuk kelebaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
dalam menjalani hidup. Tuhan berkati. Kembali selamat hari Minggu. Semangat, terus berkarya. Tuhan.